Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 6 Juli 2021. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, ayat 1 sampai dengan 3 itu berbicara tentang orang benar, dan ayat 4-5 itu berbicara tentang orang fasik. Ya, saya bacakan ayat 1 dari Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, ini berbicara tentang orang fasik. Ya, ini berbicara tentang kebiasaan atau perilaku, orang benar yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebelum kita mengupas lebih jauh tentang Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 ini, ada baiknya kita akan pahami apa yang dikatakan orang fasik itu. Ya, seringkali kita salah dalam memahami kata fasik. Orang fasik itu adalah orang yang sebetulnya percaya bahwa Allah itu ada, ya, tetapi mereka itu sama sekali tidak menghormati keberadaan Allah. Mereka sama sekali tidak memperdulikan kebenaran-kebenaran firman. Ya, mereka tidak menghormati atau tidak memperdulikan ibadah yang memang itu diharuskan untuk dilakukan oleh orang percaya. Ya. Dan orang fasik ini yang sifat yang paling menonjol adalah mereka ini tidak mempercayai adanya penyertaan Allah atau campur tangan Tuhan dalam hidup seseorang. Jadi orang fasik ini tidak percaya bahwa Allah itu menyertai, Allah itu campur tangan dalam hidup seseorang. Mereka tidak mempercayai. Ya. Mereka lebih mempercayai bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh kemampuan orang itu. Jadi seperti meniadakan keberadaan Allah. Ya, maka orang-orang fasik ini tidak memerlukan dengan namanya ibadah itu enggak, apalagi berdoa, wah sama sekali. Ya, berdoa itu nyaris mereka tidak melakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, ya, orang fasik, orang yang dikatakan orang fasik ini belum tentu mereka adalah orang-orang jahat. Jahat terhadap sesama, merugikan orang lain, atau berbuat yang tercela. Mungkin mereka bukan orang yang melakukan itu. Mereka adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan atau kemampuannya sendiri. Ya, jadi sekali lagi mereka belum tentu mereka itu jahat, yang menipu, misalnya merampok, ya korupsi, membawa lari istri orang, mungkin bukan orang seperti itu. Ya, jadi dia mempercayakan segala sesuatu dalam kekuatan kemampuan dirinya itu. Dia tidak pernah mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah tidak bisa menerima kalau orang katakan, oh ini karena penyertaan Tuhan. Dia nggak bisa menerima orang-orang fasik ini. Ya. Nah, ada hal
yang dikatakan dalam ayat 1 ini, yang dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik. Dan sekali lagi saya harus mengatakan, orang fasik ini bisa jadi atau besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang sukses di bidangnya. Mereka bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sukses di bidangnya, dan mereka bisa jadi mereka dikagumi oleh banyak orang, apalagi anak-anak muda. Tetapi sekali lagi, orang fasik itu adalah orang yang tidak memperdulikan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya tanpa melibatkan Tuhan. Dan orang seperti ini bisa sukses, dan mereka bisa menjadi orang yang tidak jahat secara moral umum. Tetapi sekali lagi, kalau kita cermati kehidupan orang-orang seperti ini membahayakan. Artinya membahayakan begini, kalau dia seorang yang sukses dalam dunia sekuler, apakah akademis, dia jadi pengusaha yang hebat, sukses merintis karir, dan nanti tentu banyak anak-anak muda tuh yang mengagumi. Anak-anak muda itu mereka mengagumi pada orang-orang yang sukses ini, apalagi kalau mereka umurnya masih muda. Karena mereka mengagumi, tidak jarang mereka itu membangun persahabatan dengan orang seperti ini. Dan akhirnya yang sering kita jumpai, orang-orang fasik yang sukses ini, dia bisa memberikan nasihat, dia bisa memberikan petuah, memberikan nasihat, memberikan petuah sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka, sesuai dengan filosofi hidup yang dianutnya. Nah, ini yang membahayakan. Makanya dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mungkin dia tidak menasihati yang jahat, dia tidak menasihati yang nggak benar, tapi ingat, nasihatnya tidak pernah akan menggiring orang itu untuk takut akan Tuhan. Tidak mungkin, karena orang fasik sendiri tidak memperdulikan hadirat Tuhan dalam hidupnya, tidak mungkin. Kalau dia memberikan nasihat, pasti nasihat itu sesuai dengan apa yang dia jalani. Pasti sesuai dengan apa yang dia jalani, apa yang dia yakini kebenarannya. Dan ini membahayakan kalau orang-orang muda ini sangat mengagumi mereka. Makin dekat orang ini, nanti bisa, yang saya katakan, bisa transfer spirit. Jadi banyak orang muda akan, wah, aku mau seperti itu, aku mau seperti ini. Karena mereka melihat masih muda sukses, tapi mereka tidak tahu di balik suksesnya itu. Mereka menggunakan waktu yang dimiliki sepenuhnya untuk merintis karir ini. Dia tanpa memperdulikan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak peduli dengan yang namanya kebenaran firman, tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini yang kita menjadi khawatir kalau anak-anak muda itu mengagumi orang-orang seperti ini. Seperti yang saya katakan, itu bisa menjadi transfer spirit, dan ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi pada anak-anak kita. Mereka boleh sukses, sehebat apapun sukses mereka dalam bidang sekuler. Tidak serta-merta orang percaya itu boleh menaruh percayanya kepada orang-orang seperti ini. Jadi artinya apa? Karena kita lihat dia sukses, dan suksesnya itu sangat mengagumkan, terus kita orang-orang muda itu terus menuruti apa yang dia katakan, nasihatnya dituruti, perkataannya diikuti. Lah, ini membahayakan. Ini membahayakan. Tapi sekali lagi ingat, nasihatnya, perkataannya mungkin tidak membuat orang itu, anak muda yang mengagumi itu, akan berbuat dosa atau tercela. Tetapi mereka tidak akan pernah memiliki kerinduan untuk mengerti kebenaran. Mereka tidak mungkin memiliki rasa lapar dan haus akan firman, dan mereka tidak mungkin membangun intimasi dengan Tuhan. Nah, itu di sini intinya.
Nah, padahal kita tahu kalau orang percaya yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun berjalan bersama Tuhan, tapi mereka tidak memiliki rasa lapar dan haus akan firman, dia tidak memiliki kehendak atau hasrat untuk membangun intimasi dengan Tuhan, ini repot. Ya, nanti langkah hidupnya itu ditentukan oleh filosofi yang dia pahami, yang itu bisa berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, ini yang dikatakan ini, yang tidak berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jadi kita hati-hati. Ya, kita hati-hati. Nasihat, perkataan, ya, konsep berpikir yang kita adopsi harus landasannya kebenaran firman Tuhan. Dan itu harus, anak-anak kita harus mengerti itu. Oh, memang om itu baik, oh bapak itu baik, ya baik, ya. Tapi ingat, apakah dengan dekat dengan orang-orang seperti ini kamu menjadi semakin mengasihi Tuhan, semakin ada keinginan kuat untuk hidup suci, ya, semakin ada kerinduan untuk membangun intimasi dengan Tuhan. Nah, itu persoalannya. Ya, itu persoalannya. Dan ini ciri khas orang fasik ini. Yang tidak duduk dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, di sini orang berdosa. Ya, orang berdosa itu tentu bukan orang yang melakukan tindak kejahatan secara moral umum, tidak selalu. Tapi bisa juga dia juga melakukan pelanggaran moral umum, tapi bisa tidak selalu. Ya, karena pemahaman dosa kita itu kan berbeda dengan orang dunia. Kita memahami dosa itu, ya, dosa itu ketika seseorang melakukan sesuatu yang itu bukan kehendak Tuhan, itu dosa. Bagi kita yang mengerti kebenaran. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu yang itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan, yang itu bukan merupakan kehendak Tuhan, itu sudah dosa. Ya, meleset, hamartia. Ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini kan kebenaran ini akan memberi pesan kepada banyak orang percaya. Ya, kebenaran ini akan memberikan pesan kepada banyak orang percaya bahwasanya jangan kita salah memilih pergaulan. Jangan kita salah memilih pergaulan dan jangan kita punya kebiasaan yang buruk yang dampaknya akan panjang. Ya, yang dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh itu adalah kita ada di dalam orang-orang yang suka mencela orang lain, suka merendahkan orang lain, suka tidak menghargai karya orang lain. Ini orang pencemooh. Nah, ini banyak kita ketemukan. Ya, pada saat-saat ini kalau kita lihat di berita-berita itu kan ada, ya, sama-sama seorang akademis, seorang yang terhormat, tapi mereka saling menyerang, ya, saling menjatuhkan, saling menebarkan kejelekan mereka. Nah, kita nggak boleh ada di situ, kita nggak boleh terseret seperti orang-orang itu. Ya. Orang penyepooh itu orang yang tidak menghargai, tidak menghormati karya orang lain, orang yang merendahkan orang lain, orang yang merasa hebat. Nah, itu bukan yang diajarkan Tuhan. Itu bukan yang diajarkan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita diajarkan untuk tetap rendah hati. Alkitab katakan kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ya, itu. Tetapi ini katakan jangan punya pergaulan yang salah. Jangan punya pergaulan yang salah. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara. Di sini tantangan orang percaya, khususnya anak-anak muda. Disinilah tantangan yang sebenarnya bagi orang percaya, khususnya anak remaja, pemuda, dan orang-orang yang dibuat atau diizinkan Tuhan sukses dalam karirnya. Rata-rata mereka tidak punya
kerinduan, hasrat untuk suka Taurat Tuhan. Ya, tidak ada kerinduan untuk wah saya haus dan lapar akan Tuhan, itu tidak ada. Ya, karena satu, ya mereka banyak agenda dalam hidupnya, itu banyak agenda. Yang kedua, mereka seperti tidak memerlukan Tuhan karena dia sudah sukses, sudah berhasil. Nah, di sini yang salah, yang sering salah kita jumpain orang-orang salahnya di sini. Jadi karena dia secara sekuler dia sukses, dia berhasil, terus merasa tidak perlu Tuhan. Padahal Tuhan itu kan segalanya bagi kita. Tuhan itu sumber kehidupan kita. Kita itu harus bisa mengatakan bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, orang percaya yang benar itu harus mengatakan seperti itu. Ya, seperti seorang hamba Tuhan katakan bahwa orang hidup itu tidak mungkin dia tanpa oksigen. Ya, mana ada orang hidup tanpa oksigen? Ya, akhir-akhir ini dengan kasus pandemi COVID-19 itu betapa sulitnya mencari oksigen itu. Ya, karena dalam kondisi tertentu dia harus dibantu untuk bisa menghirup oksigen itu. Nah, Tuhan itu harus seperti peran Tuhan itu harus seperti oksigen. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti orang tidak bisa hidup tanpa menghirup oksigen. Nah, orang fasik itu tidak ada hasrat seperti itu. Tapi kalau orang benar, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka di sini saya katakan inilah tantangan orang muda, anak remaja, orang-orang yang sukses di usia muda. Ya, saya meragukan apakah mereka memiliki haus dan lapar akan firman Tuhan, apakah mereka memiliki kesukaan untuk mendengar Taurat Tuhan, apalagi merenungkan siang dan malam. Bayangkan, merenungkan aja tidak malam, siang dan malam. Ya. Nah, ini kan pemazmur akan mengatakan betapa pentingnya Taurat itu. Ya. Orang tidak mungkin akan merenungkan Taurat itu kalau dia tidak punya kesukaan. Ya. Ada orang yang suka mendengar firman, tetapi berhenti hanya sebatas suka. Wah, firmannya bagus. Wah, dia dengerin. Habis itu selesai, udah. Ya. Dia tidak merenungkan siang, apalagi malam, enggak. Tapi dia tahu firman itu bagus. Ya, ini yang mestinya tidak boleh terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau memang kita ingin bertumbuh rohani kita seperti yang dikehendaki Tuhan. Ya, ini makanya saya katakan inilah tantangan orang percaya. Bagaimana kita tuh menyukai firman Tuhan, tetapi tidak hanya suka, tetapi kita merenungkan siang dan malam. Artinya apa? Kalau orang sudah merenungkan firman itu siang dan malam, itu seperti dia memperkarakan kehidupannya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang itu merenungkan kebenaran itu siang dan malam, itu seperti dia memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Sudah layakkah aku, ya, sudah layakkah hidup yang aku jalani saat ini di hadapan Tuhan? Nah, orang yang akan bertumbuh imannya adalah orang yang sering memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ini satu tindakan yang terpuji. Saya harus mengatakan ini satu tindakan yang terpuji. Dan Tuhan pasti akan berbicara dengan orang-orang seperti ini. Walaupun mereka adalah orang-orang yang masih bisa berbuat dosa, masih bisa berbuat salah. Tapi hasrat yang kuat untuk mencintai Taurat, untuk mencintai firman, dan merenungkan siang dan malam, ini yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ini yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak punya hasrat, apalagi merenungkan, waduh. Ya, kalau boleh saya katakan, kalau boleh saya mengatakan, kalau Tuhan boleh berbicara, Tuhan katakan aku tersinggung. Tahu maksudnya? Orang tua ketika dia memberikan petuah pada anaknya yang jelas-jelas anak itu salah dan dia berjalan di rel yang salah. Ketika anak itu tidak mematuhi apa yang diucapkan orang tua, ya, dia menganggap sepi
omongan orang tua, itu tersinggung orang tua itu. Itu sangat tersinggung. Sama Tuhan juga begitu. Ya, Tuhan juga begitu. Kalau orang percaya diajar kebenaran firman Tuhan, tetapi sepertinya dia meremehkan, menganggap sepi kebenaran itu, Tuhan tersinggung. Dan mungkin Tuhan akan katakan, lihat, tunggu tanggal mainnya. Oh, bisa. Bisa. Nah, masalahnya kita itu tidak pernah tahu perasaan Tuhan. Apakah Tuhan itu tersinggung apa enggak, kita nggak ambil pusing. Ya. Karena memang Tuhan itu seperti senyap. Ya, seperti senyap. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan, kita juga tidak merasa bahwa Tuhan itu sukacita. Kita apatis, acuh dengan kebenaran firman Tuhan, kita juga tidak merasa bahwa Tuhan marah. Enggak kan? Jadi sepertinya Tuhan senyap. Tapi semua itu ada hitung-hitungannya. Ya. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya harus berhati-hati. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah buah dari ketekunan. Ya, ini adalah buah dari ketekunan orang percaya yang mereka itu meluangkan waktunya untuk belajar firman dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini buah dari ketekunan orang-orang percaya seperti itu. Ya. Tapi kalau dia tidak menghormati kebenaran firman Tuhan, apakah tidak berhasil? Oh, bisa juga berhasil, tetapi berhasil di sini harus nilainya beda. Ya. Jadi kalau dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil ini, jangan ukurannya selalu. Ya. Kalau dikatakan berhasil itu, jangan ukurannya selalu dihubungkan dengan masalah materi atau harta atau kehormatan atau pangkat. Ya. Jadi keberhasilan orang percaya itu jangan selalu dihubungkan atau mutlak itu akan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, karirnya meningkat, dia menjadi orang yang lebih terhormat, hartanya banyak. Oh, tidak selalu. Tapi bisa juga, tetapi tidak selalu. Ukurannya bukan itu. Berhasil bagi orang percaya itu adalah ukurannya ketika keberkenanan hidup mereka di hadapan Tuhan itu semakin nyata. Ya. Jadi keberhasilan dalam diri orang percaya itu ketika hidup orang percaya itu makin berkenan di hadapan Tuhan. Di situ berhasil. Di situ dikatakan berhasil. Ya. Karena apa artinya berhasil? Ya, secara keseluruhan. Ya. Kalau nanti moralnya jelek, ya, moralnya rusak, ya, yang sering terjadi, karena dia berhasil, dia tidak menghormati istrinya, dia meninggalkan istrinya, mengkhianati perkawinan, dia melecehkan mertuanya, bisa bahkan orang tuanya sendiri dia tidak menghormati. Tapi secara kasat mata, dilihat secara mata duniawi dia berhasil. Tapi apa itu yang dinamakan berhasil? Kan enggak. Ketika orang itu hidupnya makin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kalau Alkitab katakan Tuhan disenangkan, sesamanya juga senang. Jadi makin disukai Tuhan dan makin disukai sesama. Artinya apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu yang berhasil. Ya, ini jangan salah. Nah, sementara orang fasik hidupnya bagaikan tidak berarti di hadapan Tuhan yang digambarkan, ya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang fasik hidupnya bagaikan tidak berarti di hadapan Tuhan. Yang digambarkan sebagai sekam. Sekam, sesuatu yang tidak bernilai. Ya, manusia aja tidak memperhitungkan, apalagi Tuhan. Itulah hidup orang fasik. Ya, mungkin memang saya katakan tadi, orang fasik itu bisa dia berhasil, bisa dikagumi orang, tapi di hadapan Tuhan dia bagaikan sekam yang tidak bernilai. Ya, padahal Alkitab katakan hidup kita ini, hidup yang kita perjuangkan ketika di dunia ini adalah, ya,
itu seperti kita itu memperjuangkan untuk mendapatkan tempat di kekekalan nanti. Ya, jadi perjuangan hidup kita, perjuangan kita selama kita hidup di bumi ini, ya, perjuangan kita selama kita hidup di bumi ini, kita sepertinya memperjuangkan tempat kita di kekekalan nanti. Itu berjuang. Dan kita tidak bisa tidak melibatkan Tuhan, harus melibatkan Tuhan. Ya, karena kan Alkitab katakan di langit baru bumi baru Tuhan Yesus sebagai rajanya, dan orang-orang yang pantas ada di dekatnya adalah orang-orang yang menyukakan hati Allah, menyukakan hati Allah Bapa, menyukakan Tuhan. Ya. Jadi mari kita belajar memahami kebenaran ini. Mereka adalah orang yang tidak tahan berdiri saat penghakiman, yaitu mereka tidak bisa nyaman. Ya, ketika saat penghakiman, dia seperti gemetar, tidak tahan berdiri. Karena saat penghakiman itu rapot yang sesungguhnya akan dibuka. Disitulah orang fasik akan merasakan betapa hidupnya hampa, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Dan biasanya mereka juga tidak bisa nyaman ketika bersama orang-orang benar. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang pantas kita renungkan. Ingat, orang benar, jalan orang benar, dan jalan orang fasik itu harus kita pahami dengan benar. Jangan salah melangkah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus, pimpin setiap kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran ini dalam hidup kami. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.